Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Permata dengan NIM F1C4244032. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu penerapan matematika dalam biologi dengan judul Hukum Hardy-Weinberg, Konsep Perhitungan dan Aplikasinya. Jadi, apa itu hukum Hardy-Weinberg? Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi ideal atau tanpa pengaruh faktor evolusi, frekuensi alel atau varian gen dan frekuensi genotip atau kombinasi gen akan tetap konstan dari generasi ke generasi. Ini dikenal sebagai keseimbangan Hardy-Weinberg. Digunakan untuk memahami stabilitas sifat genetik dan menganalisis pengaruh faktor evolusi. Nah, selanjutnya ada konsep dasar hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, populasi ideal tanpa pengaruh faktor evolusi. Yang kedua, frekuensi alel di mana P sama dengan alel dominan dan Q sama dengan alel resesif. Yang ketiga adalah frekuensi genotip. Di frekuensi genotip terbagi menjadi 3, yaitu homozigot dominan sama dengan P kuadrat, heterozigot sama dengan 2pq, dan homozigot resesif sama dengan Q kuadrat. Persamaan matematika. Persamaan utamanya adalah P kuadrat ditambah 2pq tambah Q kuadrat sama dengan 1, atau P tambah Q sama dengan 1, di mana P kuadrat sama dengan kombinasi P kali P atau homozigot dominan, dan 2pq sama dengan kombinasi P kali Q atau Q kali P atau heterozigot, dan Q kuadrat sama dengan kombinasi Q kali Q atau homozigot resesif. Terdapat 5 asumsi hukum Hardy-Weinberg, di mana yang pertama adalah populasi besar atau hindari drift genetik, yang kedua adalah perkawinan acak atau random mating, yang ketiga adalah tidak ada mutasi, yang keempat tidak ada migrasi, dan yang kelima adalah tidak ada seleksi alam. Di sini saya akan membahas 4 contoh soal. Yang pertama adalah menghitung frekuensi alel. Soalnya, dalam suatu populasi, 16% individu memiliki fenotip resesif atau genotip A kecil. Tentukan 1. Frekuensi alel A besar dominan dan A kecil resesif. Yang kedua, frekuensi genotip A besar A kecil, dan A kecil. Penyelesaian, diketahui Q kuadrat dikurang 0,16, maka Q sama dengan akar 0,16 dikurang 0,4. P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Kemudian, hitung frekuensi genotipnya. P kuadrat dikurang 0,6 kuadrat dikurang 0,36. 2pq dikurang 2 dalam kurung 0,6, 0,4 dikurang 0,48. Q kuadrat sama dengan 0,16. Jadi, hasil frekuensi genotip A besarnya sama dengan 0,36. A besar A kecil sama dengan 0,48 dan A kecilnya sama dengan 0,16. Contoh soal yang kedua yaitu menentukan jumlah individu. Pertanyaannya, dalam populasi 2000 individu, frekuensi alel resesif atau Q adalah 0,3. Tentukan 1. Jumlah individu dengan genotip A besar A kecil, dan A kecil. 2. Jumlah individu dengan fenotip dominan. Penyelesaiannya, hitung frekuensi alel. P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. P kuadrat sama dengan 0,7 kuadrat sama dengan 0,49. 2pq dikurang 2 dalam kurung 0,7, 0,3 sama dengan 0,42. Q kuadrat sama dengan 0,3 kuadrat sama dengan 0,09. Hitung jumlah individunya. A besar sama dengan 0,49 dikali 2000 sama dengan 980. A besar A kecil sama dengan 0,42 dikali 2000 sama dengan 840. A kecil sama dengan 0,09 dikali 2000 sama dengan 180. Jumlah fenotip dominan A besar ditambah A besar A kecil sama dengan 1820 individu. Hasilnya, genotip A besar sama dengan 980, A besar A kecil sama dengan 840, dan A kecil sama dengan 180. Fenotip dominannya adalah 1820 individu. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga yaitu menghitung frekuensi pembawa penyakit. Fibrosis kistik adalah penyakit resesif yang mempengaruhi 1 dari 2.500 bayi baru lahir di suatu populasi. Tentukan 1. Frekuensi alel A besar dan A kecil. 2. Frekuensi individu pembawa sifat atau genotip A besar A kecil. Penyelesaiannya, diketahui Q kuadrat sama dengan 1 per 2.500 sama dengan 0,0004. Maka
Q sama dengan akar 0,0004 sama dengan 0,02. P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,02 sama dengan 0,98. 2PQ sama dengan 2 dalam kurung 0,98, 0,02 sama dengan 0,0392. Hasilnya, frekuensi pembawa A besar A kecil sama dengan 3,92% populasi. Contoh soal yang terakhir yaitu mengidentifikasi penyimpangan hukum Hardy-Weinberg. Pertanyaannya, diketahui frekuensi genotip dalam suatu populasi adalah sebagai berikut. A besar sama dengan 0,4, A besar A kecil sama dengan 0,4, A kecil sama dengan 0,2. Apakah populasi ini berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg? Penyelesaiannya, hitung frekuensi alel P sama dengan F A besar ditambah 1/2 F A besar A kecil sama dengan 0,4 ditambah 1/2 0,4 sama dengan 0,6. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Hitung ekspektasi genotip P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat dikurang 1. P kuadrat sama dengan 0,6 kuadrat sama dengan 0,36. 2PQ sama dengan 2 dalam kurung 0,6, 0,4 sama dengan 0,48. Q kuadrat sama dengan 0,4 kuadrat sama dengan 0,16. Kemudian bandingkan dengan data populasi. Observasi A besar sama dengan 0,4, A besar A kecil sama dengan 0,4, A kecil sama dengan 0,2. Ekspektasi A besar sama dengan 0,36, A besar A kecil sama dengan 0,48, A kecil sama dengan 0,16. Hasilnya, populasi tidak berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg karena frekuensi genotip observasi berbeda dengan ekspektasi. Nah, adapun manfaat hukum Hardy-Weinberg yang pertama, penyakit genetik. Contoh, fibrosis kistik Q kuadrat sama dengan 1/2500. Kemudian, hitung frekuensi pembawa A besar A kecil. Yang kedua, konservasi populasi, yaitu memantau perubahan genetik dalam populasi yang kecil. Terakhir, studi evolusi, yaitu mendeteksi seleksi alam, mutasi, atau migrasi. Selanjutnya, faktor penyimpangan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, mutasi, yaitu alel baru muncul. Yang kedua, seleksi alam, yaitu genotip tertentu lebih menguntungkan. Yang ketiga, migrasi, yaitu masuk atau keluarnya alel. Yang keempat adalah drift genetik, yaitu perubahan acak di populasi kecil. Dan yang kelima adalah perkawinan tidak acak, yaitu pemilihan pasangan berdasarkan genotip. Jadi, kesimpulannya adalah hukum Hardy-Weinberg memberikan kerangka kerja matematis untuk memahami stabilitas frekuensi genetik dalam populasi ideal. Dengan menghitung frekuensi alel dan genotip, hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis pewarisan sifat, mendeteksi faktor evolusi, dan mengelola konservasi spesies atau risiko penyakit genetik. Penerapan hukum ini sangat luas, dari genetika manusia hingga biologi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.